mengakui bahwa pada Tuhan semua kebutuhan kita itu tersedia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu yang sering dikatakan oleh firman Tuhan. Kita masih ingat, Bapak Ibu Saudara pernah baca barangkali itu, ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, berseru-seru dan mengajak semua orang untuk bertobat. Maka ada prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kami harus lakukan? Dalam bahasa yang sederhana, sebagai tanda pertobatan kami, apa yang harus kami lakukan? Yang menarik dari jawaban Yohanes Pembaptis di situ adalah, memang dikatakan jangan merampas ini, jangan ini segala macam, tetapi yang terakhir dia katakan adalah cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita baca dalam Lukas 3 ayat 14. Mencukupkan diri dengan apa yang ada itu akan membangun kepuasan bagi diri kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kepuasan itu akan kita rasakan ketika kita merasakan, ketika kita mampu memanage apa yang ada itu dengan baik. Kepuasan itu juga akan muncul ketika orang yang percaya itu menyadari tujuan hidupnya. Untuk apa dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tengah-tengah dunia ini supaya kita memuliakan Tuhan dan bersama-sama dengan Dia senantiasa bersukacita. Kepuasan itu juga mendorong orang yang percaya mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sekarang kadang-kadang kita tidak mampu membedakan mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Sekarang sudah berbaur. Gaya hidup kita dengan keinginan di dalamnya, kita sudah merasakan itu menjadi kebutuhan kita. Tetapi dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Dalam firman Tuhan kita diajak bersama-sama sesuai dengan doa Bapa kami itu, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Malah dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah kebutuhan kita. Dan barangkali sekarang perlu untuk pendidikan dan segala macamnya. Tetapi hati-hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Gaya hidup kita bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap kebutuhan. Gaya hidup itu kalau tidak terkontrol, maka hidup orang itu tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Karena dia akan berkata kurang dan kurang dan kurang. Tetapi siapa di tengah-tengah dunia ini yang merasa tidak cukup? Mohon maaf memang agak keras ketika Amsal 30 ayat 15 sampai 16 berkata seperti ini. Si linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati
dan rahim yang bandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Amsal itu mengumpamakan orang yang tidak pernah berkata cukup itu putrinya Silinta. Amsal itu mengumpamakan orang yang tidak pernah berkata cukup itu seperti dunia orang mati, seperti rahim yang mandul, seperti bumi yang tidak pernah puas dengan air, seperti api yang tidak pernah berkata cukup. Kita tidak mau seperti itu, tapi kita mau bahwa hidup kita adalah hidup yang merasa puas. Kepuasan juga akan bisa kita alami di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika kita mampu menukarkan segala sesuatunya untuk lebih kepada Kristus.